Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di New York, Amerika Serikat. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Metro TV, ada Marcelina Tumondo. Selamat pagi waktu Indonesia, Marcel. Marcel, bisa Anda kembali jelaskan begitu apa saja poin-poin penting dan juga menarik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa menit yang lalu? Ya, Andro, dalam pidato Presiden Prabowo Subianto yang memang tidak panjang waktunya, hanya sekitar 3 menit saja. Mungkin tadi kita menangkap ada berbagai poin yang juga secara tegas disampaikan oleh Indonesia. Ini bagaimana apresiasi dari Indonesia terhadap konferensi perdamaian Palestina ini yang diketuai oleh Prancis dan juga Arab Saudi. Kemudian Presiden Prabowo Subianto juga menyebut bahwa dengan begitu berat hati bagaimana delegasi dari Indonesia juga hadir di sidang Majelis Umum PBB ini sambil kemudian melihat situasi di Timur Tengah terutama di jalur Gaza Palestina yang terjadi tragedi yang terus berkelanjutan. Dan selain itu juga Presiden menyebutkan sangat menyayangkan adanya korban-korban masyarakat sipil termasuk anak-anak dan juga perempuan dalam berbagai serangan yang dilancarkan oleh Israel di jalur Gaza. Hal itu kemudian jadi satu hal yang dikutuk keras oleh Presiden Prabowo Subianto yang melihat bahwa berbagai bentuk kekerasan ini harus segera diakhiri. Dan oleh karena itu, tadi Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia tentunya tetap pada komitmen untuk mendukung Palestina sebagai negara yang berdaulat. Dan yang juga menarik serta mendapatkan apresiasi berupa tepuk tangan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto tadi adalah ketika Presiden menyampaikan jika Israel mendukung ataupun mengakui kemerdekaan dari Palestina, maka Indonesia juga akan mengakui Israel dalam hubungan begitu atau secara statehood bagaimana kedaulatan Israel akan diakui juga oleh Indonesia. Itu artinya bagaimana hubungan diplomatik Indonesia dan Israel ke depan ini akan sangat bergantung pada bagaimana Israel bisa juga mengakui kemerdekaan Palestina. Itu yang menjadi salah satu poin yang mendapatkan apresiasi dari konferensi tadi. Apresiasi itu terlihat dengan adanya tepuk tangan yang diberikan pada Presiden Prabowo Subianto. Dan selain itu juga Presiden menyinggung terkait dengan bagaimana ada negara-negara yang baru di beberapa bulan terakhir ini atau dalam sidang Majelis Umum PBB ini akan menyatakan pengakuan mereka pada Palestina sebagai negara yang berdaulat seperti misalnya Prancis, Kanada, Australia, Portugal, Inggris, dan lain sebagainya. Ini mendapatkan apresiasi oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa mereka artinya berada di jalur histori yang tepat, jalur sejarah yang tepat dengan mengakui kemerdekaan Palestina. Dan oleh karena itu Presiden Prabowo Subianto ini juga menyebutkan bahwa bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Palestina ini harus berakhir saat ini juga. Saat ini juga harus tercipta perdamaian. Meskipun tadi di menjelang akhir dari pidato Presiden Prabowo Subianto ini sempat tidak terdengar lagi suaranya. Mic kemudian sepertinya dimatikan begitu karena sudah melewati batas waktu dari durasi berpidato, akan tetapi kita bisa mendengar secara pelan bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyebutkan kata peace atau perdamaian beberapa kali sebelum ia akhirnya meninggalkan podium di General Assembly Hall Markas Besar PBB ini. Dan dari pidato singkat tadi itu tentunya menegaskan bagaimana komitmen Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Tadi juga disampaikan bahwa deklarasi New York yang juga menggambarkan bagaimana sikap dunia pada kemerdekaan Palestina dengan adanya 142 negara yang mendukung terciptanya solusi dua negara, ini juga mendapatkan apresiasi dari pihak Indonesia. Tapi memang kita masih harus menantikan
Andro dan juga pemirsa, apakah kemudian ada langkah konkret yang bisa diambil dari sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 tahun ini, terutama karena esok hari juga akan digelar adanya general debate atau debat umum, yang mana ini bisa menjadi kesempatan berbicara atau berpidato yang lebih panjang lagi. Kalau tadi kita lihat setiap kepala negara hanya mendapatkan waktu sekitar 3 menit, tapi esok hari Presiden Prabowo Subianto akan kembali berpidato selama 15 menit di sesi general debate dan juga di urutan yang cukup awal begitu, yaitu di urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan juga setelah Brazil dan juga Amerika Serikat. Kita nantikan bersama, Andro, kelanjutan dari sidang Majelis Umum PBB yang ke-80. Baik, terima kasih Marcelina Tumondo atas informasi Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Kita tunggu juga langkah konkret kemudian agenda selanjutnya dalam general debat PBB yang akan dilaksanakan pada malam nanti. Terima kasih Marcelina Tumondo melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.